Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa saluran dakwah TV Islamic Center dimanapun berada, hadirin di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu 2. Kita adakan acara rutin kita insyaallah pada 9 Februari 2019 malam Ahad ini, insyaallah semoga kajian rutin ini akan membawa berkah kita semua. Pada kesempatan malam ini kita akan mengkaji kitab Al-Hikam yang insyaallah akan dibawakan kiai kita, Kiai Haji Abu Ali MPDI dari pengasuh pesantren Darul Falah Tenggarong. Semoga kita semua mendapatkan barokah daripada acara ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Kiai Abu, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para habaib, para ustadz yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian kitab Al-Hikam di studio maupun di rumah, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah dengan segenap jiwa dan raga kita untuk mengkaji kitab Al-Hikam dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kitab Al-Hikam ini adalah karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, hasil suluk beliau adalah kisah perjalanan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu ditulis dalam kitab ini kurang lebih 264 hikmah. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah murid Syekh Syihabuddin Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Syihabuddin Abul Abbas Al-Mursi ini muridnya Syekh Hasan As-Sadili. Syekh Hasan As-Sadili itu meninggal ketika dalam perjalanan ke Mekah. Jadi beliau meninggal di tengah perjalanan menuju haji, kemudian dimakamkan di dekat pesisir Laut Merah. Syekh Athaillah dikuburkan di Iskandaria. Kuburan beliau itu memancarkan cahaya, yang nur atau cahaya itu hanya Allah yang tahu maknanya. Jadi kitab ini adalah memandang hidup ini dengan sederhana sekali, ya. Saya bilang kitab Syarah Al-Hikam ini adalah ruqyah akhlak. Ternyata hidup ini yang paling penting akhlak. Sampai-sampai diutus seorang yang hebat, seorang Mustafa, orang pilihan, seorang an-nabi, pemberi peringatan, seorang rasul, utusan Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, etika manusia, sopan santun manusia, sikap manusia. Jadi hidup ini yang penting sikap.
bagaimana kita bisa bersikap di situ, keberhasilan akan kita peroleh. Pada hikmah pertama, beliau Syekh Ibnu Athaillah Sakandari menulis Bismillahirrahmanirrahim, min alamatil i'timadi alal amal, di antara tanda-tanda orang yang berpegangan pada amal. Amal kok dipegang? Amal itu adalah makhluk dijadikan pegangan, rugi kita. Amal apa yang dijadikan pegangan? Amalul jawarihi, yakni amal atau perbuatan anggota tubuh, organ-organ tubuh. Min sholawatin, diantaranya sholat, bisa sholat maktubah, bisa sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Amal itu bukan kita sendiri yang melakukan, itu adalah dikehendaki Allah untuk melakukan. Apanya yang kita andalkan? Sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha. Sholat duha dengan harapan dapat rezeki yang banyak. Minta rezeki kok sholat duha? Nah, ini tidak boleh ya. Jadi mengandalkan amal diandalkan. Nah, termasuk lagi wadzekarun, zikir-zikir. Banyak zikir-zikir kita, sholawat, baca istighfar, baca la ilaha illallah, istighosah, tahlil, yasin, sholawatan tibaan, khabsian, wiritan setelah sholat maktubah. Itu termasuk zikir-zikir. Wa ghairiha, dan amal perbuatan yang lain, ngaji, memberi nasihat orang, sedekah, itu adalah amal-amal atau perbuatan-perbuatan anggota badan. Wal mu'tamidu, orang yang berpegangan ala dzalika, kepada amal-amal itu, al-ubad, disebut ahli ibadah. Ahli ibadah yaitu orang yang mengandalkan amal perbuatannya untuk menyembah Allah, padahal perbuatan yang kita lakukan itu pun Allah yang menghendaki. Wal muridun, yang kedua, murid itu orang yang punya cita-cita untuk bisa berjumpa Allah atau ingin sampai kepada Allah, ingin ibadahnya sampai kepada Allah, ingin doanya terkabul. Nah, itu orang yang berpegangan pada amalnya itu ada dua. Satu ahli ibadah, satu orang yang ingin sampai kepada Allah, punya cita-cita ingin berjumpa Allah, punya cita-cita kepengen jadi wali. Nah, itu mengandalkan amalnya. Fal awalun, golongan pertama yaitu ahli ibadah, orang yang beribadah kepada Allah dengan mengandalkan amalnya. Ya'tamiduna alaiha, orang-orang ahli ibadah itu mengandalkan amalnya, mengandalkan sholatnya, mengandalkan zikirnya, mengandalkan puasanya, fi dukhul jannah, untuk masuk surga, mengandalkan sholatnya agar bisa masuk surga. Padahal amal kita nggak ada apa-apanya. Di dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan, ada seseorang yang dilahirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah di puncak sebuah gunung. Gunung itu di sekitarnya adalah lautan. Di bagian bawah gunung itu dekat dengan air laut, Allah menumbuhkan satu pohon delima. Yang pohon delima itu setiap pagi muncul satu buah delima, sorenya sudah matang. Ini keajaiban Allah ya. Di samping pohon delima itu ada sumur yang airnya tawar. Orang ahli ibadah ini sore hari turun mandi dengan air tawar itu, kemudian berwudu, minum sepuasnya, kemudian setelah itu metik buah delima yang sudah matang. Hebat Allah itu, pagi buah itu muncul, sore sudah matang ya, buah delima.
buah delima di Arab beda dengan di sini. Di sini buah delimanya kurus-kurus, ya. Di Arab itu buah delimanya gede, ya, besar. Pokoknya habis satu kenyang, ya. Saya di kebun kurma Madinah itu ada buah delima, saya beli satu itu saya makan berdua dengan istri, habis, ya. Habis makan buah delima, kemudian kenyang. Ini orang ahli ibadah ini naik ke puncak gunung, beribadah kepada Allah, sujud, ya, sampai sore lagi. Jadi orang ini hari-hari sujud, dalam sujudnya itu memohon kepada Allah, ya Allah, matikanlah saya nanti dalam keadaan sujud seperti ini, ya Allah. Nah, dia itu beribadah semacam itu, Bapak Ibu sekalian, itu selama 500 tahun. Pada tahun ke-500, betul, dia pun kemudian dihampiri oleh malaikat Israel, dicabut nyawanya dalam keadaan sedang bersujud. Jadi orang itu 500 tahun tidak pernah bermaksiat sedetik pun. Maksiat kemana? Wah, di puncak gunung, di sekitarnya lautan, putih duyung pun nggak pernah nongol, ya, ini sama sekali tidak pernah bermaksiat 500 tahun. Nah, akhirnya ketika meninggal, nah kemudian terjadilah hari kiamat, singkat cerita. Dia pun kemudian dihisab, nggak ada halangan apa-apa, 500 tahun nggak pernah bermaksiat kok. Akhirnya Allah kemudian berfirman kepada malaikat, bawa hambaku ahli ibadah 500 tahun nggak pernah maksiat sedikit pun ini ke surga karena rahmatku. Bawalah ke surga karena rahmatku. Rahmat itu kasih sayang Allah, berarti Allah kasihan kepadanya. Nah, dia pun dibimbing oleh malaikat, di tengah jalan dia berbalik ke belakang, memandang Allah. Ya Allah, bukankah aku sudah beribadah 500 tahun, nggak pernah maksiat sedikit pun? Lantas mana pahala ibadahku? Kenapa hamba kau masukkan surga hanya karena rahmatmu? Pahalaku mana, ya Allah? 500 tahun, ya. Akhirnya Allah kemudian berfirman malaikat, kembali dia, timbang amalnya kembali. Amal ibadah 500 tahun nggak pernah maksiat sedikit pun ini, Bapak Ibu, kemudian ditimbang dalam salah satu piring timbangan. Salah satu piring timbangan satunya dikasih 1 biji mata orang ini. Ternyata nikmat 1 biji mata itu ketika diletakkan di satu sisi timbangannya, itu langsung turun. Amal ibadah 500 tahun itu mencolot, loncat, nggak sanggup membeli nikmat Allah pada 1 biji mata saja, apalagi biji mata satunya, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Allah berteriak malaikat, bawa hamba ahli ibadah ini, seret masukkan ke dalam neraka, karena amal ibadahnya tidak sanggup membeli nikmatku yang hanya untuk 1 biji mata. Coba bisa kita rasakan, kita sudah berapa ratus tahun beribadah, ini setiap hari 500 tahun itu sujud terus, bahkan ketika dipanggil ke hadapan Allah dalam keadaan sujud, nggak sanggup membeli nikmat 1 biji mata. Jadi ternyata kalau kita masuk surga mengandalkan amal kita nggak sanggup, nggak bisa. Amal itu makhluk kok diandalkan, nggak sanggup. Watana unifiyah, orang ahli ibadah itu orang yang beramal, sholat, zikir, sedekah, haji, umroh, sopan kepada orang lain, tapi dengan harapan agar perbuatannya itu bisa membuat dia masuk surga dan bersenang-senang di sana. Di surga itu konon dipenuhi dengan bidadari, ya. Bidadari itu cantik-cantik, perawan terus, kulitnya putih seperti putihnya telur. Bisa kita bayangkan, putihnya telur. Jadi bidadari itu kalau makan bakso
pentolnya itu perjalanannya kelihatan dari mulut sampai ke dalam perut. Nggak kayak istri kita makan pentol nggak kelihatan. Nah itu pengen bersenang-senang di sana ya. Konon katanya istri pertama di surga itu 40 bidadari. Ini istri pertama Pak Haji Lukman ya. Kalau poligami berarti 40 kali 4 di surga, subhanallah. Nah dia mengandalkan amal-amalnya di dunia untuk bisa bersenang-senang seperti itu. Di surga itu konon pohon-pohon itu tidak seperti di dunia. Di dunia kan akarnya di bawah, pohonnya di atas. Di surga beda, akarnya di atas, pohonnya di bawah, jadi nggak perlu manjat. Bahkan bisa dipanggil, pengen minum es kelapa muda, dipanggil kelapa sini, itu dia kemudian turun pohon kelapanya itu, langsung keluar sedotan. Subhanallah. Nah, ini dia mengandalkan amalnya, amal yang makhluk diandalkan untuk bisa masuk surga dan bersenang-senang di sana. Ini ahli ibadah. Ini adalah amal perbuatan orang yang masih kelasnya rendah, mengandalkan amalnya. Wan najati min ahabillah. Kemudian dia mengandalkan amal-amalnya itu, sholatnya, dzikirnya, sedekahnya, tahajudnya, puasanya, hajinya, diandalkan agar dia selamat dari adab Allah. Adab Allah di neraka itu yang disiksa itu kulit, karena ternyata yang bisa merasakan sakit itu kulit, yang bisa merasakan manis itu juga kulitnya lidah. Lidah itu kalau kulitnya bermasalah, contoh sariawan, nggak bisa merasakan kita, nggak bisa merasakan apa-apa ya. Yang bisa mencium ini wangi atau enggak itu kulitnya hidung. Kalau hidung itu nggak ada kulitnya, nggak bisa nyium apa-apa ya. Kena bisul di hidung itu nggak bisa nyium apa-apa, itu cantik kelihatan jelek. Nah ini kulit bisa makanya nanti di neraka yang disiksa itu kulitnya. Itu kulit ketika disiksa oleh malaikat itu, kemudian sudah porak-poranda, hangus, rusak, diganti kulit baru. Coba bayangkan gimana sakitnya. Diganti kulit baru lagi, disiksa lagi, rusak lagi, sudah rusak total, diganti kulit baru lagi. Dan itu nggak tahu saya berapa tahun. 1 jam saat itu sama dengan 1000 tahun hari ini, bisa kita bayangkan. Nah ini mengandalkan amal. Amal kita diandalkan agar tidak mendapatkan siksa itu. Apakah ya sanggup? Sholat kita hanya berapa hari untuk membeli siksaan yang sekian ribu tahun itu. Nah. Wal akhiruna, tadi yang pertama adalah orang ahli ibadah, orang tekun beribadah kepada Allah agar bisa masuk surga, agar bisa bersenang-senang dalam surga, terus agar dia itu tidak disiksa. Itu ahli ibadah. Padahal ahli ibadah itu menurut kita sudah paling hebat, sudah orang yang paling hebat lah di antara kita itu ya. Ternyata masih di dalam kitab Sahih Al-Hikam ini ahli ibadah itu adalah orang yang paling rendah derajatnya di hadapan Allah. Dia kalau menurut salah satu mursyid, orang yang mengandalkan amalnya untuk masuk surga, untuk bersenang-senang di surga, untuk tidak disiksa, itu orang yang musyrik kepada Allah. Bayangkan ahli ibadah musyrik. Kenapa? Karena dia merasa ada yang lebih hebat daripada Allah, yakni amalnya. Nah ini ya. Nah yang kedua, wal akhiruna ya'tamiduna 'alaiha fil wusuli ila Allah Ta'ala. Yang kedua ada orang yang sholat, tekun sholatnya, tahajudnya khusyuk ya, dengan orang baik. Dia punya cita-cita agar dengan begitu dia bisa ketemu Allah, bisa dekat dengan Allah. Gunanya apa kalau sudah dekat dengan Allah? Ya doanya terkabul. Baca surat Al-Waqi'ah habis surat subuh 15 kali. Surat Al-Waqi'ah ini
ini sekali habis sholat subuh tekun khusyuk. Kenapa? Biar dikasih rezeki oleh Allah. Karena kalau sudah baca-baca begitu, itu kan bisa dekat dengan Allah, sampai kepada Allah. Nah kalau sudah sampai kepada Allah, dekat dengan Allah, maka doanya terkabul. Kiai kadang-kadang banyak tamu-tamu sowan, Yai doakan kami, doakan saya mau mencalonkan anggota DPR. Nah kiainya kemudian sholat malam, sujudnya lama, biar bisa dekat dengan Allah. Kalau sudah begitu kemudian mendoakan pasiennya tadi itu biar jadi anggota DPR. Ini ya, ini termasuk orang yang murid. Orang punya cita-cita kepengen dekat dengan Allah, bisa berjumpa dengan Allah, mengandalkan amalnya, mengandalkan kekhusyuannya, mengandalkan ibadahnya. Nah. Yang kedua, wakasfil astari anil qulubi, agar dia tersingkap penutup hatinya. Hati manusia, hati kita ini kotor ya, hati kita ini butek, keruh, tertutup, makanya kita nggak bisa ngelihat apa-apa. Rasulullah itu hatinya jernih. Pada suatu hari Rasulullah itu dikasih sahabatnya batu kerikil. Ketika berada di telapak tangan Rasulullah tahu, hatinya itu melihat batu kerikil itu sedang istighfar di tangan Rasulullah, di telapak tangan Rasulullah. Nah ini ya, ini orang kalau sudah hatinya bening. Makanya kemudian ulama soleh zaman dahulu itu menggunakan batu dibikin untuk menghitung wiridan, menghitung zikir. Itu karena dia tahu batu itu berzikir, istighfar, bisa baca la ilaha illallah, bahkan lebih kenceng bacaan batu itu daripada bacaan kita. Itu ulama-ulama dahulu. Ada orang yang mengandalkan amalnya agar bisa seperti itu, bisa terbuka hatinya, nggak mengandalkan Allah. Padahal urusan Allah buka hati itu. Allah kapanpun bisa membersihkan hati seseorang kalau kita minta pada Allah. Jangan andalkan amal ya. Amal kok diandalkan. Bekerja agar dapat rezeki. Nah, kalau bekerja itu karena cinta kepada Allah. Ada orang yang bekerjanya ikhlas karena cinta pada sesuatu. Seorang ibu itu subhanallah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Ikhlas, gak pernah marah-marah, gak pernah dipukuli itu si perutnya itu. Kadang-kadang pagi-pagi ya, dalam keadaan belum sarapan, perutnya kerucuk-kerucuk, malah ngidam mangga muda, bisa dibayangkan. Nggak marah-marah itu, nggak nyalahkan bayinya. Subhanallah. Begitu lahir jadi kerjaan, ya tengah malam bangun, bayinya nangis, ikut bangun ibu kita itu, dia nggak pernah marah ibu itu ya. Dirawat kita sampai hari ini, nggak pernah kasih nota kepada kita. Ini nak, dulu susumu sekian ya, dulu itu kamu makan nasi pecel habis sekian, nggak pernah sampai hari ini. Ini ada orang ternyata di dunia yang fana ini yang bekerja tidak pernah mengharap apapun, hanya karena sesuatu yang dicintainya. Siapa? Anaknya. Nah, kenapa kita kepada Allah nggak begitu? Lakukan amal ibadah karena cinta kepada Allah ya, karena kita ini makhluknya untuk berbakti di situ ya. Kemudian ada orang yang mengandalkan amalnya untuk wahusulil ahwali al-qaimati biha, agar menghasilkan sifat-sifat baik yang ada dalam hati ya. Sifat baik itu kemudian dia bisa sabar, bisa hatinya itu nggak pernah marah-marah. Itu mengandalkan amalnya untuk itu. Aku tak puasa biar hatiku itu tenang. Itu salah ternyata ya. Menurut kita kan sudah sangat benar sekali itu ya. Tetapi orang
Yang seperti itu namanya muridun. Muridun itu orang yang punya cita-cita agar amalnya itu bisa menenangkan hatinya, bisa dia itu ikhlas, hatinya bisa ridho, bisa sabar, ya, hatinya itu bisa baik, ya. Kebaikan hati tercermin di muka. Makanya orang yang mukanya bagus itu disebut air muka. Air mukanya cerah, air mukanya suntuk, lagi ada tagihan utang biasanya. Air mukanya cerah, insentif cair. Nah, seperti itu. Ini dari hati. Hati itu kalau baik, itu sekujur tubuh itu akan baik. Nah, itu mengendalikan amalnya untuk itu. Kemudian wal mukasifati, ada orang yang beramal itu agar bisa mukasifah, mukasafah, bisa terbuka tirai yang mendindingi dirinya, bisa melihat alam gaib. Orang-orang tua zaman dahulu itu sering bercerita, makhluk-makhluk Allah selain manusia, ayam, bebek, kambing, itu bisa mendengar siksa kubur, ya. Jadi malam hari kadang-kadang ada ayam berbunyi kruk kruk kruk. Ternyata ayam itu sedang merasakan miris karena mendengar orang di kuburan yang sedang disiksa. Kita nggak pernah kan mendengar begitu? Nggak pernah. Dulu ada sahabat Nabi melewati kuburan itu, masya Allah, ada yang kuburan itu orang yang dalam kubur disiksa itu bisa melihat. Ini namanya sudah mukasafah. Ada orang itu bahkan dengan melihat seseorang, melihat wajahnya sudah bisa menggambarkan masa depannya. Ini mukasafah, terbuka, penutup dirinya. Nah, itu kadang-kadang mengandalkan amalnya agar bisa seperti itu. Wali-wali Allah begitu. Namun wali-wali Allah itu bukan mengandalkan amal. Memang Allah membuat seperti itu. Saking cintanya kepada Allah dibuka mukasafahnya. Wal asrori, dan rahasia-rahasia, dia bisa menyingkap rahasia. Nah, bisa menyingkap rahasia. Itu mengandalkan amalnya untuk itu. Kilahuma madmumun, kedua-duanya, semua yang diceritakan di awal tadi itu mengandalkan amalnya untuk tekun beribadah kepada Allah, mengandalkan amalnya agar bisa berjumpa Allah. Itu semuanya madmumun, adalah sifat tercela. Subhanallah, orang beribadah segitunya ternyata sifat tercela. 500 tahun beribadah di puncak gunung mengharapkan agar bisa masuk surga, itu tercela, buktinya nggak sanggup. Kenapa? Wa nasi'un min ru'yati nafsi, karena itu tumbuh dari melihat nafsunya. Orang yang beribadah kepada Allah kok kepengen masuk surga, berarti di dalam ibadahnya itu karena nafsu, bukan karena Allah. Bohong mulutnya orang itu ketika niat selalu mengatakan dengan bibirnya, usolli fardhol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Bohong kan? Katanya hanya karena Allah. Kenapa kok ternyata diandalkan amalnya itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katanya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan semua ibadah-ibadahku, wa mahyaya, bahkan seluruh hidupku, wa mamati, dan seluruh matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah pemelihara alam. Bohong. Nah, ini makanya kitab ini menyederhanakan biar kita nggak beban. Serahkan keadaan kita pada Sang Kholik, jangan serahkan pada makhluk. Sama-sama nggak bisa berbuat apa. Makhluk apa itu? Amal.
sholat makhluk, puasa makhluk, kok diandalkan? Puasa ngebleng itu 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan berada di dalam kubangan tanah biar sakti, ya. Biar ketika ditembak tidak terasa. Ya nggak terasa karena sudah mati. Jangan andalkan. Karena itu ternyata tumbuh dari nafsunya. Beramal diandalkan untuk sesuatu, itu berarti pengaruh nafsu dalam dirinya. Wa nisbatul a'mali ilaiha, dan menyandarkan amalnya kepada nafsunya. Kadang-kadang orang itu sholatnya khusyuk ketika ada masalah. Ini kan berarti khusyuknya karena nafsu. Kadang-kadang orang berbuat baik karena ada maunya, mau mencalonkan bupati, baik, orang-orang dikasih sarung, dikasih kaos, itu sedekah itu karena nafsu. Sholat hajatnya tekun, ini sholat hajat karena nafsu. Disandarkan amal ibadahnya kepada nafsu, bukan bersandar lillahi ta'ala. Betapa buruknya amal ibadah kita. Hatta yuntija madukiro. Nah, karena disandarkan kepada nafsu, sehingga timbullah, terjadilah apa yang disebutkan tadi itu, ya. Dia beribadah bukan karena Allah, ya. Bekerja apapun, dia yakini dari pekerjaan itu menimbulkan apa yang diinginkannya. Tidak. Rezeki manusia itu sudah diatur oleh Allah 15.000 tahun sebelum rohnya dibikin. Jadi sebelum roh kita diciptakan Allah, itu sudah diciptakan rezeki kita, kebutuhan kita, keperluan kita. Nah, ini perlu begini, nanti dia mengalami begini, ada semua. Schedule-nya sudah ada semua, jadwalnya ada semua itu. Ada semua. Nah, setelah diciptakan semua itu, baru entah tahun kapan diciptakan jasad kita, lahirlah kita. Jadi sejak lahir itu langsung program Allah, rezeki yang sudah diciptakan 15.000 tahun sebelum roh terjadi, diberikan sesuai jadwalnya. Yang jadi masalah, kita ini nggak sabar. Padahal innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang sabar. Nggak ada makhluk yang sanggup mencelakai kita. Mau dibunuh gitu jangan takut. Wah, yang bunuh makhluk aja kok. Bahkan ketemu malaikat Israel katanya dicabut nyawa, jangan takut. Israel itu makhluk. Harusnya begitu. Bekerja keras, katanya biar dapat rezeki banyak. Enggak. Justru prakteknya di dunia ini, orang yang bekerja keras itu malah rezekinya sedikit. Kuli bangunan, kerjanya sengsara. Sejak pagi itu ngusung batu, ngusung pasir, ngusung semen, ngaduk. Gajinya sedikit. Satu hari 100.000. Tukang itu tinggal minta dilayani, ayo batunya, batanya, semennya, aduannya, tinggal masang bata gitu aja. Agak tinggi gajinya, 150. Kok saya tahu gajinya? Saya awal di Kalimantan pernah kerja di bangunan. Jadi saya hafal gaji tukang. Ada yang kerjanya nggak seberapa, cuman nunjuk-nunjuk gini aja, mandor, besar gajinya itu, mandornya itu, ya. Jadi ternyata makin nggak ada pekerjaannya, makin sedikit. Ada lagi yang dia cuma main SMS, WA, telepon gitu aja, itu gede lagi kontraktornya. Iya kan? Ada yang malah jarang ngantor, ya kan, ya hanya nerima WA gitu aja, itu besar lagi pejabatnya, gubernurnya, bupatinya.
berarti kan tidak bisa kita andalkan pekerjaan kita untuk mendapatkan rezeki. Rezeki itu urusan Allah. Andalkan Allah. Ketika kita bekerja, anggap saja bekerja itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena diberi kesehatan, diberi badan sehat. Jangan berharap gajinya dari situ jadi enak. Nggak ada demo berjilid-jilid minta gaji naik, nggak ada. Yang menggaji Allah. Saya itu punya teman, beliau itu pekerjaannya nganvas. Nganvas itu punya mobil pickup, kemudian di mobil pickupnya itu dikasih barang-barang dagangan yang nanti ditaruh di toko-toko, tali rafia, ya, kancing baju, jarum, peniti, ditaruh di toko-toko. Pada suatu hari seminggu itu nggak laku sama sekali dagangannya itu. Kesana kemari ditolak toko, Kemudian seminggu itu pula istrinya sakit parah Pak, nggak bisa bawa ke dokter karena nggak punya uang. Akhirnya hari itu pun dia dibawa barang dagangannya, dinaikkan ke pickupnya itu, disetir ya, menyusuri jalan Samarinda, dibawa ke sana kemari, nggak laku. Sampailah di perempatan jalan, karena dia sedang ngelamun, kok nggak laku-laku barang dagangannya, padahal istrinya sakit harus dibawa ke dokter ya. Nah, akhirnya ditelepon oleh salah seorang pejabat di Kalimantan Timur ya, Pak tolong ke kantor, saya mau sedekah untuk anak yatim. Nah, kemudian ke kantor, diserahkanlah sejumlah amplop isinya 2 juta isinya. Amplop dipegang, mobil pickupnya pun disetir kembali. Dia mikir, ya Allah, ini ada uang, tapi amanahnya harus dikasihkan anak yatim. Padahal saat ini saya lebih perlu daripada anak yatim. Kayak apa ini? Apa gini harus saya ambil untuk mengobatkan istri saya? Di tengah jalan tekad bulat, sudah saya ambil untuk mengobatkan istri saya, uang saya lagi perlu kok. Akhirnya di tengah jalan juga hati nuraninya berbicara, jangan, ini amanah untuk anak yatim. Dia pun kemudian langsung mampir ke panti asuhan, dikasihkan, ini ada sedekah dari salah seorang pejabat untuk anak yatim. Setelah diserahkan, dia pun pergi lagi, ngelamun lagi, ya Allah, ada uang tapi untuk diserahkan anak yatim. Saat di perempatan jalan, dia sedang ngelamun, nggak tahu lampu merah, diterobos, nabrak seorang anak perempuan, anak sekolah, anak SMA. Ketika di lampu merah itu ditabrak dan kecelakaan, motor rusak, anaknya berdarah-darah dan dibawa ke rumah sakit dengan pickupnya itu ya. Dia pun ditangkap polisi. Bapak ini sudah nabrak nerobos lampu merah, nabrak anak orang lagi ya. Akhirnya dia di sel, di salah satu sel di Polresta ya. Nangis, ya Allah, saya ini sudah istri sakit, dagangan sepi, ya Allah, malah masuk sel. Nangis itu di sel Polresta itu ya. Sore hari ketika itu habis asar kira-kira, ada seorang laki-laki, seorang bapak-bapak dengan pakaian rapi ya, berdasi, menghampiri sel itu. Bapak yang nabrak anak tadi pagi, iya Pak, Bapak ini siapa? Saya ini bapaknya anak yang Bapak tabrak tadi itu. Pak, saya minta maaf Pak, demi Allah Pak, saya nggak sengaja. Loh Bapak jangan minta maaf, justru saya kesini ini berterima kasih pada Bapak. Anak cewek saya itu Pak sudah minggat 1 bulan. Saya laporkan ke polisi, polisi pun nggak bisa menemukan. Nah kok malah Bapak yang menemukan? Gara-gara Bapak tabrak, anak saya ketemu. Jadi masalah anak saya masuk rumah sakit Pak, nggak apa-apa, saya yang bertanggung jawab mengobatkan. Nah Bapak silahkan keluar. Sudah saya bicara sama polisi, silahkan keluar Pak, ini ada sedikit rezeki, bawa pulang. Dibawa pulang amplopnya itu Pak, sampai rumah dibuka, isinya 4 juta. Subhanallah. Tadi seandainya dia nilet uang anak yatim, hanya dapat 2 juta dan neraka ya.
karena nggak amanah, tapi gara-gara amanah malah dikembalikan Allah 4 juta. Berarti rezeki yang itu kan Allah. Itu dia sebulan sepi nggak laku, lebih laku itu, lebih banyak rezekinya itu ya. Ada lagi ya, memang Allah itu kalau kasih rezeki itu suka-suka Allah dong ya. Allah kok diatur-atur ya. Kadang-kadang Allah kita atur ya. Dikasih proposal, jadwalnya harus begini, Allah begini, begitu, terserah Allah. Saya itu punya jamaah banyak ya. Mulai dari penjual pentol, penjual mainan, biasanya malam Jumat pengajiannya itu ya, tergantung malam Jumatnya itu. Kalau pas momennya malam Jumat itu pada saat tahun baru libur, karena mereka semuanya beralih pada malam tahun baru itu jual trompet ya, libur dulu malam ini ya, malam Jumat pas tahun baru saya sudah telanjur kulaan trompet banyak, libur aja dulu. Nah begitu. Ada salah satu jamaah itu pada suatu hari sowan ke pesantren. Yai, saya lagi sedih ya. Ada apa Pak? Ibu saya sudah tua, tinggal satu-satunya bapak sudah meninggal. Sakit di Jawa Kiai, parah, masuk rumah sakit Kepenhamo. Saya nggak punya uang, kayak apa ini saya bisa pulang ke Jawa? Jualan juga sepi, nggak laku. Gini ya, sampean yang ikhlas karena Allah, jualan tetap jualan, tapi mulai besok pagi biasanya sampean sholat subuh itu jamaah apa enggak? Saya nggak pernah sholat subuh Kiai, karena ketika sholat subuh itu saat bikin pentol. Ya udah pokoknya besok bikin pentolnya dimalamkan lah, atau disiangkan sekalian ya, habis sholat subuh baru bikin. Pokoknya jamaah sholat subuh. Insya Allah, Allah berjanji kok, orang itu kalau sholat jamaah itu dinaikkan derajatnya 27 derajat. 1 derajat itu perjalanan 500 tahun. Kira-kira jauh mana perjalanan 500 tahun dengan ke Jawa? Ya jauh itu Kiai, apalagi? Ya udah, akhirnya dituruti. Dia pun subuh itu jamaah, habis itu baru bikin pentol. Kemudian saya sarankan duhur itu kan sampai dengan adzan pas jualan keliling itu masuk ke masjid ya, ikut jamaah, dilakukan itu 3 hari Pak, 3 hari kemudian dia datang lagi ke pesantren, diperban semua badannya. Kenapa Pak? Yai, saya sudah nuruti ya. Sudah nuruti apa yang sampai sarankan. Saya subuh itu ya, jamaah dulu baru bikin pentol. Nah tadi itu kesiangan saya, jadi saya kan biasanya itu jam 7 harus sudah di sekolah, kalau enggak ya enggak laku pentol saya itu. Kesiangan tergesa-gesa, saya begitu gerobak saya nongol di gang yang ke jalan raya itu, ada truk lewat. Ya alhamdulillah Kiai, gerobak ditabrak truk, pentol keluyuran kemana-mana ya. Gerobaknya itu rusak total, ini masuk rumah sakit Kiai, jadi nggak bisa jual lagi ini. Saya bingung juga, masa salah ini ya. Sudah gini aja Pak, kalau saya pengen sakit nggak usah jualan, sudah sholat jamaah aja ya, tetap walaupun sakit bisa kan sholat jamaah? Bisa Kiai. Ya saya doakan mudah-mudahan Allah menjawab. Iya Kiai. Akhirnya dia pun sholat jamaah ya. 2 hari kemudian lah datang lagi ke pesantren ya, perbannya masih, tapi sudah nggak meringis, senyum. Disalami, dipeluk saya itu, alhamdulillah Kiai. Ada apa Pak? Ketabrak lagi? Mboten ya. Kenapa? Tadi pagi itu juragan bangunan yang punya truk datang ke rumah Kiai. Ternyata truk itu adalah kecelakaan nabrak orang yang ketiga. Saya itu korban ketiga ya. Dia tanya ke orang pinter, kata orang pinter, sampean ini nggak pernah menjaga harta sampean, makanya sering kecelakaan. Ya memang Pak, saya sudah 3 tahun nggak keluarkan zakat. Nah, akhirnya dihitung ya, dihitung itu apa zakatnya 3 tahun sampean nggak zakat, dihitung sekian ya, ketemulah 10 juta berapa begitu. Diantarkan ke tukang pentol yang habis ditabrak 5 hari yang lalu itu. Ya alhamdulillah ya, itu kalau dijual pentolnya paling banter dapat uang 300.000, tapi gara-gara ditabrak truk 10 juta ya.
Jadi saya sarankan, Mas, besok lagi sampai kalau habis dari Jawa yang orang tua kan ya, pulang jualan, nggak usah keliling, taruh di tengah perempatan tuh gerobak ya. Siapa tahu kita berak lagi. Nah, jadi ternyata rezeki itu Allah. Nah selama ini kenapa rezeki kita kecil? Mengandalkan pekerjaan kita, keringat kita, nafsu kita. Nah ini mindset ini yang harus dirubah. Saya ini di Tenggarong mengelola pesantren aneh yang masuk ke pesantren itu mulai anak umur 9 bulan sampai 87 tahun ada semua di sana, mulai anak sehat, autis, stroke, narkoba, 3 kali masuk penjara keluar masuk ke situ, sampai kakek-kakek yang sudah lupa alamatnya ada di sana, nggak bisa pulang, alamatnya di mana dia juga nggak tahu, keluarganya di mana ada. Hampir 300 orang santri di sana itu, semuanya tidak saya pungut biaya, gemuk-gemuk, apalagi santrinya, kiainya aja gemuk ya. Nah ayo coba kalau dipikir, sementara ada pesantren mengeluh ke saya ya, di sana uang makannya itu 3,5 juta, uang makan plus SPP apa itu 3,5 juta, tapi ternyata setiap akhir bulan tekor karena mengandalkan makhluk Allah, yaitu 3,5 juta tadi itu makhluk, itu jangan diandalkan ya. Andalkan Allah, andalkan Allah. Allah itu kalau kita andalkan, subhanallah ya, kadang-kadang beras nipis 300 orang Pak, beras nipis ya. Ternyata hari itu di Tenggarong sana, di kota, ada orang kaya meninggal ya. Orang kaya itu kalau meninggal biasanya sore beberapa mobil masuk ke pesantren, santri dimuat mobil semua, diajak tahlilan ke sana. Itu 7 hari 7 malam ya. Lumayan perbaikan menu makanan itu ya, ya. Makanya enak-enak, prasmanan, pulang dikasih amplop semua. Subhanallah, Allah itu rezekinya nggak karu-karuan. Kalau kita andalkan Allah, itu sehebat itu. Nah, jadi ternyata orang yang mengandalkan amalnya untuk sesuatu tadi itu berarti dia bersandar kepada nafsu. Amal arifun, adapun orang-orang yang mengenal dirinya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal siapa dirinya, maka dia sudah mengenal siapa Tuhannya. Orang-orang yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, falah yarawna, maka dia tidak melihat li anfusihim syai'an, kepada nafsunya sedikit pun. Dia nggak pernah tergoda oleh nafsu ya. Syekh Az-Zahidi itu sakit mata, parah sakit matanya, dibawa ke dokter, dokternya Nasrani. Menurut pemeriksaan dokter, oh ini sakit mata paling parah yang pernah saya tangani Pak, mata sampean ini satu pokoknya, jangan sampai kena air. Kalau kena air, maka tidak ada dokter di dunia, nggak ada obat di dunia ini yang sanggup menyembuhkan lagi, karena infeksi akut. Baik dokter, kata Syekh Az-Zahidi. Ini Syekh itu kiai besar ya, ulama besar, kok nggak boleh kena air? Saat itu musim dingin ya, beliau setiap malam tahajud, tengah malam musim dingin itu beliau tidak menghiraukan dokter, dia tidak takut pada resep dokter, bahkan beliau takut resepnya Allah. Saya ini karena cintanya saya kepada Allah, setiap jam 3 saya tahajud, gimana saya tidak nyentuh air, kemudian berwudu, air dingin, terkena mata sedang sakit, sakitnya luar biasa ya, meringis-meringis ini saya jadi, tapi demi cintanya kepada Allah tetap wudu, hampir copot itu bola mata ya. Tapi beliau pun kemudian tetap diteruskan wudunya dihayati, nggak kayak kita. Setiap cuci tangan berdoa lama, ketika berkumur berdoa, ketika menghisap air berdoa,
Begitu ketika membasuh muka sambil berdoa, itu wudu beneran. Kita kan enggak kayak tergesa-gesa begitu wudunya. Apalagi wudunya pas sudah komat. Ini Zaidi enggak wudu beneran. Akhirnya sampailah kemudian beliau sholat tahajud, itu pun takbirnya lama, ya, berdirinya lama, sujudnya lama, begitu ya. Selesai sholat sembuh. Ketika sedang sujud di hadapan Allah, beliau lupa kalau sedang sakit mata. Yang diingat hanya Allah. Ya Allah, hamba mencintai. Nah, itu aja ya, sembuh matanya. Akhirnya dokter itu berkunjung ke rumah Syekh Az-Zaidi. Dilihat kok sembuh. Bagaimana Bapak bisa sembuh? Saya sembuh karena saya melanggar larangan dokter. Nah, jadi ternyata dokter itu kalau dituruti maka malah bikin parah penyakit. Nah, begitu dokter larangannya dilanggar, sembuh Syekh Az-Zaidi. Nah, sembuh ya. Nah, akhirnya dokter itu, oh my God, katanya, berarti dokter yang menyembuhkan Anda ini adalah dokternya para dokter. Akhirnya membaca 2 kalimat syahadat. Gitu ya. Saya itu punya santri perempuan 3 orang, sesak napas mulu ya. Sesak napasnya jam 12 malam, pasti jam segitu kan enak-enaknya tidur ya. Jam segitu langsung kemudian saya harus menyiapkan mobil bawa ke UGD, gitu terus ya, terus-terusan gitu. Pada suatu malam jam 1 malam kah gitu, kumat tiga-tiganya, gergetan saya lagi pusing karena pusing kepala karena sering keluyuran malam lagi itu ya, pilek apa ya. Sudah, yang sakit-sakit kumpulkan di dekat kolam lele, saya punya kolam lele ya, saya lemparkan ke kolam lele semua. Alhamdulillah sembuh sampai sekarang, nggak pernah sesak napas lagi. Mungkin kalau kamu takut bilang saya ya. Nah, ya, tidak melihat dirinya sedikit pun ya, tidak melihat keinginan nafsunya sedikit pun. Ini orang arifun ya, orang yang mengenal dirinya, mengenal Allah. Hatta ya'tamidu alaihi, sehingga dia bisa bersandar kepada amalnya. Ketika dia sholat, dia tidak merasa sholat, yang membuat saya sholat ini Allah. Apanya yang mau diandalkan? Ketika dia punya utang, dia sedikit pun tidak sedih, karena dia yakin yang bikin utang itu Allah. Nanti Allah kan bayar sendiri. Loh begitu. Nah kita ini kan enggak, sudah punya utang ya, enggak punya uang, disalahkan dirinya, enggak ingat Allah sama sekali, seolah-olah dia yang bersalah, dia yang bertanggung jawab. Ya kayak kowe. Nah gitu ya. Haturkan Allah, ya Allah, ini adalah utangmu, hamba ini bukan siapa-siapa, engkau nanti yang membayar ya Allah. Kuasa Allah. Rabbila tadarni farda wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria itu sudah kakek-kakek, istrinya sudah nenek-nenek, berdoa, Rabbi, wahai Tuhan pemeliharaku, la tadarni fardan, jangan kau biarkan hamba ini sendiri, nggak punya anak, wa anta khairul warisin, padahal engkau begitu banyak warisannya. Orang paling kaya di dunia paling hanya punya uang berapa triliun gitu aja. Nah Allah berapa uangnya? Nah coba, nah gitu kok saya nggak punya anak, siapa yang mewarisi nanti? Nenek-nenek hamil, begitu ya. Kita enggak, salah sedikit gitu ya, bukan main meratapinya. Salah ya salah, bertobat kepada Allah, serahkan. Ini orang arifun, dia tidak mengandalkan amal sedikit pun, karena apapun yang sedang terjadi itu Allah yang bikin, dia hanya sarana saja. Bal yusaiduna annal fa'il hakiki wallahu ta'ala, dia melihat, menyaksikan bahwa yang berbuat sesuatu yang sebenarnya itu Allah. Wa annahu mahallun liduhuri dzalika faqat, dan mereka, kita ini hanya mahallun liduhuri dzalika, tempat untuk memperlihatkan perbuatan Allah. Kita ini hanya alat peraga Allah. Alat peraga, jangan sok pinter, jangan sok sholat, jangan sok sedih,
Jangan sok punya masalah, gaya kita ini anak peraga aja punya masalah, serahkan sana. Jadi masalah jadi kecil. Masa Allah nggak sanggup ngurusnya seperti itu? Kecil masalah kita itu, kecil sekali. Khudafa itu ketika menyerang Konstantinopel kalah, kemudian dia ditangkap di penjara. Dia mau direbus air panas, mau dibunuh. Dia satu aja permintaannya, terserah engkau mau apakan aku. Tapi yang aku sedihkan satu, saya ini seorang panglima perang Islam, sedang sendiri membela agamaku. Saya hanya punya Allah saat ini, nggak punya prajurit, nggak punya pengawal. Dan Anda adalah Kaisar Konstantinopel, perwakilan Romawi, dikawal oleh ribuan pasukan dengan pedang terhunus. Terserah, silakan Anda mau berbuat apa. Saya akan rela, bunuh saya nggak apa-apa. Semua aku lakukan karena cintaku kepada Allah. Itu kemudian Kaisar Konstantinopel gemetar. Ini ada orang satu. Saya ini merasa seorang panglima perang yang kerdil, dikawal pasukan sekian banyaknya, ternyata hanya menekan orang satu ini nggak sanggup. Akhirnya dipeluk itu panglima perang Islam Khudafa itu. Khudafa, tolong peluklah aku, kamu aku bebaskan. Biar rakyatku merasa kamu sedang mengalah kepadaku. Saya akan melukmu, tapi dengan syarat bebaskan aku dan semua pasukanku yang ada di penjara. Dipeluklah. Kemudian Khudafa pun dibebaskan, semua pasukan Islam pulang ke Madinah dan menang tanpa perang. Nah, subhanallah, ternyata ketika kita andalkan Allah, kita mengenal bahwa Allah yang menyelesaikan segalanya. Sehebat apapun permasalahan kita, itu kecil di hadapan Allah, diselesaikan dengan tanpa kita sadari. Demikian kajian kitab Al-Hikam hikmah pertama pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah zahir batin, diberi umur yang panjang barokah sehingga bisa mengkaji kitab ini rutin setiap malam minggu. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu ini dijadikan ilmu yang manfaat barokah buat kita dan seluruh keturunan kita. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa jama'atana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa saluran dakwah dimanapun berada, alhamdulillah kajian Al-Hikam untuk kali yang perdana telah kita lalui, dan insya Allah ini akan rutin kita adakan setiap Sabtu malam Ahad pada Isya sampai selesai. Mudah-mudahan kita semua ditemukan dalam kondisi walafiat. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi kita akan hadir kembali setiap malam Ahad rutin insya Allah dengan Kiai Abu Ali. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, tetap bersama kita dan dikabulkan hajat-hajatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.